Mencekam sistem Iron Dome Israel dirontokkan militer Turki dalam semalam. Dikabarkan, memang Turki tengah memperbaiki hubungannya dengan Israel, namun dalam kenyataannya di sisi lain, prajurit Erdogan di sisi lain melakukan serangan yang mungkin disengaja dan tidak dapat mencegah kubah besinya menghalau serangan tersebut. Hal ini membuat ribuan orang panik karena ledakan terdengar di mana-mana. Sementara itu diketahui sebelumnya, sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel dipertanyakan setelah 5 warganya tewas akibat serangan roket. Sistem yang menurut para pejabat Israel memiliki tingkat intersepsi 90% itu telah melindungi banyak nyawa di Tel Aviv. Namun sumber intelijen telah memperingatkan bahwa Hamas telah meningkatkan persenjataannya secara signifikan sehingga mampu menembus perisai besi Israel. Iron Dome selalu memiliki kelemahan, tulis analisis intelijen, terorisme dan hukum Jerusalem Post Yonah Jeremy Bob dikutip dari Telegram. Kendati demikian, Bob menyebut kondisi itu bukan berarti Iron Dome tidak lagi efektif. Skala serangan roket minggu ini belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sekitar 1.000 rudal ditembakkan pada jarak yang lebih jauh untuk menantang kemampuan sistem Iron Dome. Diperkenalkan, 10 tahun lalu, sistem Iron Dome dikembangkan oleh 2 perusahaan pertahanan Israel dengan bantuan keuangan dan teknis dari Amerika Serikat. Iron Dome dirancang untuk mencegat roket dan mortir jarak pendek dengan menggunakan sistem deteksi radar, kemudian menembakkan roket ke udara untuk menghancurkan rudal yang masuk. Militer Israel telah mengerahkan 10 sistem Iron Dome di seluruh negeri, namun apalah daya pada kenyataannya kini berkata lain. Sementara itu, Turki ngamuk atas intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, serta ancaman terhadap status atau semangatnya. Hal tersebut disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Selama telepon, saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa dan bahwa kami akan menentang provokasi dan ancaman terhadap status atau semangatnya, kata Erdogan di Twitter. Turki selalu mendukung Palestina, tambah Erdogan. Sebagaimana dilansir Reuters, Erdogan kemudian mengatakan dia telah membahas perkembangan di Al-Aqsa dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Dia menambahkan intervensi dan provokasi Israel tidak dapat diterima. Erdogan dan Guterres juga membahas kemungkinan langkah bersama untuk perdamaian regional. Turki di masa lalu telah meluncurkan berbagai inisiatif di dalam PBB dan organisasi untuk kerjasama Islam atas tindakan Israel terhadap Palestina serta kebijakan Israel mengenai Yerusalem. Azab nyata untuk Israel, ribuan warga jadi korban setelah semena-mena pada Palestina. Ya, mungkin inilah yang bisa menggambarkan apa yang terjadi pada warga Israel ketika sebuah sirine di seluruh kota mengaung di ribuan warga Zionis berlarian kabur ketakutan mencari pertolongan. Hal itulah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh warga Palestina ketika si tentara Zionis datang dengan serangan tiba-tiba, bahkan memblokir warga melakukan ibadah di Masjid Aqsa, masjid yang merupakan tempat suci menjadi kebanggaan seluruh muslim di dunia. Kualat adalah kata yang pas yang bisa menggambarkan hal yang terjadi pada Israel, namun masih tidak disadarinya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 167, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Al-A'raf 167. Pada ayat itu Allah memberitahu bahwa Allah akan mengirimkan orang yang akan menimpakan azab terhadap kaum Yahudi. Azab itu seperti kehinaan dan kerendahan, termasuk pula kewajiban membayar
jizyah atau pajak. Misalnya ketika Allah mengirimkan kepada mereka Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Raja Buktanasir yang membunuh dan menawan mereka serta menetapkan mereka untuk membayar pajak yang mereka serahkan kepada orang-orang Majusi. Kemudian orang Yahudi itu berada di bawah penindasan raja dari Yunani hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga menetapkan pemungutan pajak dari mereka. Mereka senantiasa dalam kehinaan di bawah kekuasaan orang lain. Musafir menyebut kata ta'azzana adalah berwazah tafa'ala, merupakan kata kerja dari al-zaunu yang berarti memberitahu. Ada juga yang memaknai sebagai memerintahkan. Sampai hari ini kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya, yaitu disebabkan oleh kemaksiatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Selanjutnya, inna rabbuka Yasari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, yaitu bagi orang yang berbuat maksiat. Wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang bagi orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu Allah banyak menyandingkan antara targhib pembangkit harapan dan tarhib pembangkit rasa takut, agar jiwa manusia tetap berada di antara rasa berharap dan rasa takut. Kalaupun sekarang justru mereka orang Yahudi yang menindas orang Palestina, baik dari kalangan muslimin maupun Kristiani, mereka juga bahkan merampas harta kaum muslimin. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi lebih pada kelemahan umat Islam yang kurang kompak, bersatu dan berjamaah. Kalau sudah muncul kekuatan berjamaah, maka akan kembali mereka orang-orang Yahudi yang harus membayar jizyah. Patut kita renungkan. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dan kedua, kami datangkan kepadamu hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Mereka merajalela di kampung, itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra. Maka sebenarnya ulah membabi buta pasukan Zionis Yahudi menjajah Palestina, upaya Yahudisasi di kawasan Al-Quds, menghalangi umat muslimin beribadah sholat di rumah Allah, masjid. Itu semua hanyalah golongan terakhir dari kepongahan mereka dan keingkarannya terhadap Allah.